Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah lagi benar-benar salah paham ya. Ini kalau kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwatul hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kalau sinau hadis niki ini pas badhe mriki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya Taqatil Ula ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah Taqatil Ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi sinten? Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Teng mriki dalam kurung ini rumakno nggih niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat nggih. Sing dalam kurung diterangkan wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis nih. Metodologi atau format hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf. Sak huruf betul sak kalimat, sak napa? Huruf. Jadi mungkin masalah sifat kalau terangkan ya, singkat sepakat begini. Ini kalau terang masalah rawi. Kalau ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, gitu, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Gitu. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muga-muga ora mari laknat gitu, jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muga-muga gak mari apa? Laknat. Tapi ini serius, masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kalau cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengatakan maksudnya ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah niku men 2000 gitu. Sama. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani, karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Tidak, kenapa saya cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Islam. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah.
Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Isa. Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus, Nasuriyah, terus ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamirkan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah cepat. Apalagi banyak bodoh salaf yang mari bodoh. Orang seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Itu saya sisi bodoh, paham? Bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir orang bodoh, jadi edisi bodoh ya yang seneng. Orang bodoh mesti senengnya orang apa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original itu. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita itu utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya Dualia itu pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu rasanya. Dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, hibah. Sementara orang fakir drengki haram. Jadi gak menarik. Orang fakir gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muandi cop. Sawong iso maca Bu Jeromi anak kon ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek juwadhe ku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fakir nek ana wong lara ora siap. Senenge muni haram daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sampe dhisik-dhisik mulane lara lo. Sementara tabib ora usah monis, jumpa jam plus mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si tabib ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Mulane kula nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Ya nek kula nak tangi jam setengah 4. Wong kula ulama dadi yang ketangi yo terus niku nggih kopi. Ini jujur yo, ora mboten ate adu jarang. Padha nggih kopi wudu terus sinau. Mungkin ampun badhe subuh nembe salat 2 rakaat cepet. Kula istighfar rapati mandi. Tapi sinau kula mesti kula sinau biyen kula sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak niku kula cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Nah, riwayat Nabi Muhammad itu orang sing bener, ana masalah basariah. Ono santri khusuk zaman era sahabat. Nak poso mau ngambung bojone. Saking khusuke poso-poso kok ngambung sik ora kuwate ngem. Udah mau Mbak Aisyah. Riwayate cara santri ra siap, cara santri khusuk ra siap. Kok balani Rasulullah wa ana napa? Sok khusuk ra gelem